Halo, sampai ketemu lagi dengan saya dalam program ini. Nah, kali ini topik kita akan berkaitan dengan apresiasi sastra, tapi saya mau lebih fokus kepada sastra yang berkaitan tentang novel dan cerpen. Nah, tentu ketika kita berbicara sastra, sastra adalah tulisan-tulisan yang indah yang memiliki makna-makna di dalamnya. Maka fungsi-fungsi sastra itu ada banyak. Fungsinya bisa sebagai alat-alat untuk mengekspresikan tentunya, ya, ketika seorang pengarang atau penulis menuliskan ide-ide ceritanya, sebenarnya di satu sisi dia sedang mengekspresikan apa yang dialami, dirasakannya melalui sastra itu. Nah, sastra juga bisa kita gunakan sebagai alat rekreasi. Dalam arti kata, setiap sastra itu akan mengandung nilai-nilai tertentu. Misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan rekreasi, maka itu rekreasi yang bersifat menghibur. Kalau Anda misalnya membaca sastra-sastra yang menggelitik kita, membawa kita dalam suatu situasi yang lucu, maka sebenarnya sastra itu sedang rekreasi, ya, memberikan hal-hal yang membantu kita untuk tersenyum, tertawa, untuk mengekspresikan apa yang sedang dialami si penulis. Jadi kita sebenarnya sedang berekreasi melalui tulisan-tulisan sastra itu. Nah, selain itu juga sastra itu bisa kita lihat dari fungsi pendidikannya, didaktisnya, ya. Karena memang sastra itu sangat kaya, syarat dengan nilai-nilai yang mendidik. Ada karya-karya yang memang di dalamnya untuk mengajarkan kita bagaimana cara-cara atau perilaku-perilaku yang baik, sehingga kita boleh menggunakannya dengan baik. Jadi jangan sampai nanti nilai-nilai itu terciderai, tetapi biasanya karya sastra itu akan mengajarkan kita tentang nilai-nilai pendidikan, ya. Misalnya kalau Anda membaca novelnya Laskar Pelangi, saya kira akan ada banyak nilai-nilai pendidikan yang kita peroleh dari sana, bagaimana berjuang untuk menempuh pendidikan serumit apapun itu, dengan keterbatasan apapun itu, tapi kita cukup harus berjuang untuk memenuhi, mendapatkan pendidikan itu. Nah, itu nilai-nilai yang bisa dipelajari oleh masyarakat lewat karya itu. Nah, kalau Anda juga pernah membaca karya sastra misalnya Bumi dan Manusia, karya Pramudian Anantatur, saya kira ada banyak nilai-nilai yang kita pelajari. Meskipun nilai-nilai itu tentang pendidikan, tapi nilai-nilai sejarah juga banyak. Bagaimana peristiwa kesejarahan yang terjadi di sana, tentang pendidikannya, karakteristik kita, itu bisa kita pelajari. Itu nilai-nilai kekayaan dalam sebuah sastra. Nah, di dalam membahas novel dan cerpen sendiri, saya kira dua jenis ini adalah bagian sastra yang sangat dominan di masyarakat, ya, dan banyak pencinta-pencinta dan bahkan penulis-penulis yang berkaitan dengan ini. Dan bahkan juga kalau nanti Anda mengikuti proses penjelasan selanjutnya di Aliwahana, ada banyak novel-novel dan cerpen yang akhirnya nanti diangkat menjadi sebuah film, ya. Dan penjelasannya sudah saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Nah, itu sangat menarik ketika kita melihat hal-hal terkait dengan itu. Nah, kemudian di dalam membahas sebuah cerpen atau novel, sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan aliran-alirannya, ya. Ada yang disebut dengan aliran romantisme, yang artinya di dalam sebuah karya sastra, baik cerpen atau novel, biasanya akan notabene itu memiliki ciri khas tersendiri alirannya, pembicaraannya, yaitu tentang romantis, hal-hal yang bersifat tentang romantisme, ya. Apakah nanti itu bersifat jatuh cinta misalnya, apakah misalnya tentang kepedihan, kesedihan, perpisahan atau yang lain-lain. Yang penting di dalamnya itu terkait dengan romantisme, yang memang nanti akan berkaitan erat dengan aliran-aliran yang notabene akan berkaitan tentang perasaan manusia, yang sering juga dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh si penulisnya. Ada juga yang disebut dengan aliran strukturalisme, ya, yang aliran ini memang akan berbicara bagaimana struktur, ya, sebuah novel dan cerpen itu, yang berbicara dari awal sampai akhir secara struktur, dan yang kemudian itu bisa dianalisis, dibedah. Seperti yang saya katakan, kalau misalnya itu di dalam cerpen, bisa kita analisis itu dari strukturnya itu, apa yang disebut dengan intrinsik dan ekstrinsiknya, bagaimana unsur-unsur in dan X yang ada di dalamnya. Nah, misalnya unsur-unsur intrinsik kita mungkin sudah pernah mengenal, misalnya temanya bagaimana, ya.
kemudian nanti kemudian plotnya bagaimana, alur maju mundurnya bagaimana misalnya, kemudian nanti gaya bahasanya bagaimana, ya, kemudian nanti perwatakannya bagaimana, kemudian dialog-dialognya bagaimana, nah kemudian monolognya bagaimana. Itu terkait dengan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen atau novel, dan itu bisa kita selidiki, kita kaji, kita ulas dari strukturnya dari cerpen dan puisi itu, dan satu-satu kita harus analisis. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebuah cerpen dan novel itu ternyata strukturnya seperti itu. Walaupun kita ketahui dari sisi jumlah tentu sangat berbeda ketebalan antara cerpen dan novel, karena cerpen itu biasanya hanya membicarakan satu peristiwa saja secara singkat, sementara novel itu akan memiliki beberapa kompleksitas, karena di dalamnya akan memiliki pembicaraan-pembicaraan setiap episode-episode yang ada di sana sampai nanti berakhir pada pembicaraan ending bagaimana sebenarnya peristiwa itu. Nah, di dalam cerpen itu biasanya hanya langsung sekali kita baca atau dua kali kita langsung mengerti apa yang dibahas. Tapi novel tidak mungkin seperti itu, karena kita harus melihat sejauh mana sebenarnya masalah-masalah diungkapkan, karena masalah itu akan dilihat dari setiap episode-episode peristiwa yang dibicarakan, dan nanti kita akan simpulkan di akhir bagaimana peristiwa itu menjadi sebuah kepahitan, kebahagiaan, kesedihan atau yang lain-lain. Nah, itu persoalan perbedaan cerpen dan novel itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya bagaimana kemampuan kita ingin menganalisis, karena tidak mudah kalau kita tidak memahami isi cerpen dan novelnya, itu sangat sulit. Nah, oleh karena itu bagi saya sendiri ketika saya menganalisis cerpen atau novel, nah misalnya kalau cerpen ingin saya analisis, paling tidak 3-4 kali saya akan baca berulang-ulang sampai saya memahami betul detail-detail apa yang muncul di sana, sehingga nanti bisa kita pahami. Nah, bagaimana dengan novel? Nah, saya kira novel tentu nanti harus punya waktu khusus memperjuangkan pembacaan, karena biasanya setiap adegan-adegan yang ada, episode-episode yang ada itu kan berbeda-beda. Nah, bagaimana kepiawaian kita nanti untuk mencari benang merah pembicaraan itu, jangan sampai nanti setiap episode itu justru kita tidak bisa menemukan apa benang merahnya dengan episode berikutnya, karena di dalam novel itu kan bersifat kompleksitas. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ditambah lagi plotnya itu sangat kompleks, dan kalau kita tidak mengikuti bab-bab sebelumnya, maka akan sangat sulit memberi koneksi terhadap bab-bab berikutnya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, itu kalau unsur intrinsik. Nah, bagaimana dengan unsur ekstrinsik? Nah, saya kira unsur ekstrinsik juga akan sangat berpengaruh bagaimana lahirnya sebuah sastra, khususnya hari ini bicara tentang cerpen dan novel. Nah, misalnya latar belakang. Nah, latar belakang secara penulis saya kira akan turut serta menyumbang perbedaan atau kekhasan dari setiap novel dan cerpen yang muncul. Kalau misalnya latar belakangnya adalah pengarangnya itu misalnya berpendidikan tinggi, dan tentu tergantung jurusannya tertentu, walaupun memang latar belakang tidak paku mati, karena banyak juga misalnya jurusan orang tertentu misalnya kedokteran, tapi akhirnya dia mampu memberikan tulisan-tulisan yang berbau sastra. Tapi paling tidak sentuhan latar belakang itu akan memberikan corak tersendiri yang berbeda dengan orang-orang lain. Atau misalnya pengarangnya lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keagamaan, maka tidak heran akan muncul misalnya karya-karya sastra, novel dan cerpennya akan berkaitan tentang keagamaan, atau misalnya di bidang-bidang yang lain. Nah, itu bisa menjadi sebuah hal yang berkaitan dengan latar belakang. Jadi latar belakang itu bisa melalui pendidikannya, dibesarkannya dia, adatnya bagaimana, ya. Kalau Anda membaca misalnya novel-novel yang lama, ya, periodisasi sastra yang lama, saya kira penulis-penulisnya banyak juga dari daerah Minangkabau. Nah, mereka itu biasanya juga akan memberikan sentuhan-sentuhan adat dan kebudayaan dalam setiap tulisannya, sehingga lahirlah, kalau Anda pernah mendengar misalnya dengan konsep kain paksa, nah saya kira sentuhan-sentuhan tentang adat itu akan muncul, dan itu memberikan corak tersendiri di dalam setiap karya sastra, karena memang hal yang paling menarik dan mudah dituliskan itu adalah dari pengalaman sendiri, dan itu akan menimbulkan corak tersendiri di dalam penulisnya. Nah, itu bisa dilakukan. Atau yang berikutnya yang bersifat ekstrinsik juga berkaitan dengan faktor sosial politik, ya. Nah, misalnya
kalau Anda perhatikan bagaimana karya-karya kita sebelum merdeka, tentu sangat berbeda dengan karya kita di zaman reformasi saat ini. Penulis-penulis di zaman kini lebih bebas mengekspresikan pilihan-pilihan katanya. Kalau dulu masih terikat dengan unsur-unsur tekanan ya, karena memang sastra dulu itu bersifat sebagai alat paling tidak memberi kesadaran kebangkitan nasional. Nah, kalau sekarang saya kira sastra selain tadi fungsi-fungsi yang saya sebutkan juga sebagai sebuah media untuk mengekspresikan secara umum apa yang terjadi, dan bahkan sekarang sastra itu lebih mengarah kepada sebuah kritik-kritik sosial ya, walaupun dulu memang sebenarnya bisa juga digunakan kritik sosial, tapi pada dasarnya dari faktor politik dan sosial ini akan sangat membantu perbedaan setiap lahirnya karya sastra. Jadi pada zamannya akan terlihat apa yang terjadi fenomenal misalnya. Ya, kalau dulu di zaman kita ingin mau merdeka, maka setiap sastra itu akan mendengungkan tentang kemerdekaan. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin tema-tema yang menarik terkait dengan sosial politik itu yang berkaitan tentang pelanggaran HAM misalnya, tentang korupsi misalnya, tentang polusi misalnya, atau yang terbaru kalau Anda perhatikan tentang PLN misalnya, ya saya kira Anda bisa melihat. Jadi situasi yang terjadi dengan skala nasional dan internasional itu juga turut serta memberi ciri khas tertentu di dalam penyelidikan hal-hal yang berkaitan tentang ekstrinsik. Nah, itu akan sangat membantu memberi penguatan-penguatannya. Nah, dengan konsep seperti itu, saya kira setiap sastra itu memang akan selalu berbeda pada setiap zamannya. Walaupun tema-tema yang diangkat mungkin sudah umum kita ketahui, tapi pada dasarnya setiap ciri perbedaan itu akan terlihat dengan gaya khas masing-masing penulisnya di setiap zamannya. Karena dengan perkembangan zamannya akan bergantung pula kepada hal-hal yang lain. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Coba Anda perhatikan misalnya, mungkin di antara Anda sudah pernah membaca novelnya Dylan ya, dan bahkan sampai sekarang sudah difilmkan, dan bahkan banyak ahli-ahli yang mengatakan, dan bahkan calon-calon penulis yang ingin melahirkan sastra-sastra mereka itu seperti gaya penulisnya Dylan. Nah, itu karena apa? Sangat mampu bagaimana penulisan karya novel Dylan dan bahkan di film itu berkaitan dengan milenial sekarang. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan nanti suatu saat perkembangan apa yang terjadi di masyarakat, nah itu turut serta nanti akan memberikan corak tersendiri dalam setiap lahirnya sebuah sastra itu, apakah itu nanti sastranya bersifat novel ataupun nanti bersifat cerpen. Nah, itu tergantung pada kepiawaiannya penulis masing-masing membaca zaman itu. Apa yang terjadi di zaman itu, fenomena apa yang paling menarik dan yang paling pro kontra misalnya di dalam masyarakat. Nah, itu bisa menjadi sebuah inspirasi dalam penulisan sastra, terkhusus pada penulisan novel dan cerpen. Karena bisa kita ketahui setiap lahirnya sastra dan berkaitan dengan novel dan cerpen itu juga akan membantu bagaimana memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi pada zaman itu. Kalau dulu zamannya adalah krisis moneter, maka tidak heran karya-karya akan berkaitan dengan krisis moneter akan muncul. Kalau sekarang mungkin cerpen-cerpennya bisa berkaitan tentang anak-anak muda, bisa juga berkaitan tentang permasalahan globalisasi, sampah misalnya, bisa masalah banjir, dan yang lain-lain. Saya kira ini akan turut serta membantu bagaimana penerapan-penerapan dari unsur intrinsik dan ekstrinsik itu. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya sebenarnya bagaimana cara menikmati. Tentu dalam menikmati itu kita harus melakukan apresiasi. Entah kita nanti mau membacanya, saya tidak tahu apakah di antara Anda ada pencinta sastra atau pegiat sastra, atau Anda sendiri adalah termasuk orang yang suka menulis tentang sastra, entah pernah melahirkan cerpen atau novel, tapi paling tidak cara kita mengapresiasi ada paling mudah itu kita membaca. Nah, kalau mau kita ingin melakukan proses perbandingan sastra, karena nanti dalam mata kuliah kalau nanti Anda penikmat sastra ada disebut perbandingan sastra. Jadi sastra itu bisa kita bandingkan, misalnya di zaman A tentu sangat berbeda dengan di zaman B,
Karena apa? Karena di zamannya itu memiliki ciri-ciri khusus tentang apa yang terjadi saat itu. Jadi itu bisa kita bandingkan. Atau misalnya penulis A dengan penulis B dengan latar belakang yang sama pun bisa kita bandingkan. Atau penulis A dengan latar belakang berbeda pun bisa kita bandingkan. Nah, itu yang disebut perbandingan sastra. Nah, saya kira ini penjelasan singkat saya terkait dengan novel dan cerpen dan sastra secara umum, yang walaupun penjelasan ini bisa kita nanti penuhi untuk memahami selanjutnya di dalam forum. Anda boleh masuk, nanti kita akan diskusikan, dan semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan dan topik-topik berikutnya. Terima kasih.